Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stianingsi. Di dalam mata kuliah manajemen pemasaran kali ini, saya akan membahas mengenai bauran pemasaran promosi. Yuk, sekarang kita bahas. Dalam bahasan hari ini, kita akan membahas mengenai bauran pemasaran promosi. Sebelumnya pasti kalian pernah mendengar, apa itu promosi? Promosi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar pada sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada 3 unsur pokok dalam struktur komunikasi. Yang pertama adalah pelaku komunikasi. Ada 2, yaitu sender dan juga receiver. Sender di sini atau komunikatornya adalah produsen. Sementara komunikannya atau receivernya ini adalah halayak seperti pasar pribadi, pasar organisasi ataupun masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah material komunikasi, yaitu meliputi gagasan. Merupakan materi pokok. Gagasan merupakan materi pokok yang hendak disampaikan pengirim. Yang kedua, respon merupakan pemahaman atas pesan yang diterima. Kemudian yang ketiga, feedback. Yang keempat adalah gangguan. Ketiga adalah proses komunikasi. Proses komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Adapun tujuan dari promosi, yang pertama menginformasikan, yaitu berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk, memperkenalkan cara pemakai yang baru, menyampaikan perubahan harga, dan lain-lain. Yang kedua, membujuk pelanggan sasaran, yaitu untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan, yaitu terdiri dari mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Kemudian mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan tersebut. Adapun bentuk-bentuk promosi, yang pertama personal selling, yaitu komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan dalam bentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Kemudian yang kedua adalah periklanan. Nah, iklan ini meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penyajian pesan yang non-personal. Kemudian di sini itu secara terbuka untuk suatu produk, jasa atau ide. Pesan yang disampaikan tersebut sebagai iklan yang bisa disiarkan melalui satu atau lebih media dan biaya oleh sponsor yang diketahui umum. Kemudian promosi penjualan. Promosi penjualan dirancang untuk menghasilkan tindakan yang segera dan spesifik. Walaupun promosi penjualan mungkin berkontribusi dalam membangun kesadaran atau sikap yang menguntungkan terhadap suatu produk. Namun, penggunanya terutama adalah lebih untuk mencapai efek dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Kemudian ada tujuan promosi penjualan itu adalah meningkatkan permintaan dari pemakai industri maupun konsumen akhir, meningkatkan kinerja pemasaran dan juga mendukung dan mengkoordinasi kegiatan personal. Adapun faktor-faktor yang menentukan bentuk promosi. Yang pertama, dana yang tersedia. Suatu perusahaan dengan dana yang cukup akan dapat membuat program perikanan yang lebih berhasil guna daripada perusahaan yang dananya terbatas. Kemudian sifat pasar. Sifat pasar yang berpengaruh dalam promotion mix antara lain adalah luas geografik pasar, penjualan pribadi personal mungkin sudah mencukupi dalam pasar lokal yang terbatas. Namun, dengan makin meluasnya daerah pemasaran secara geografis, maka perikanan harus sudah mulai mempertimbangkan. Yang ketiga, jenis pelanggan. Strategi promosi mempengaruhi
Strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan, misalnya pemakaian industri, pelanggan rumah tangga, atau perantara. Cukup sekian materi yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.